seumur hidupnya. Tapi ya teman-teman tahu sendiri sekarang zaman milenial, anak-anak milenial ini konon katanya baru 1 bulan bekerja sudah ganti karir. 1 bulan bekerja udah ganti karir gitu ya. Baru 2 tahun masuk ke dunia kerja sudah karirnya 7 kali pindah karir. Wah ini jadi sekarang Setiap kita bulan ganti ya. harus mulai mengeksplorasi ya. Jadi kemungkinan pindah karirnya itu akan sangat besar dan banyak juga yang nggak kepingin hanya satu karir. Jadi karirnya itu kemudian majemuk ya, bermacam-macam karir yang dilakukan dalam satu waktu. Jadi YouTuber iya, jadi penulis iya, kemudian jadi bisnis online iya, jadi motivator iya, lalu apa lagi ya? Jadi chef kadang-kadang iya gitu ya. Dan macam-macam, desain, web, blog dan sebagainya dan itu dijadikan termasuk gamersnya juga masuk gitu ya. Makanya kita ingin lihat bahwa switching karir ini ternyata berlaku seumur hidup. Bahkan ketika orang sudah pensiun pun, tapi kemudian dia merasa masih punya tenaga dan punya kapasitas, punya motivasi, keinginan untuk menyumbangkan dirinya dan itu pun masih bisa setelah pensiun kemudian memakai career exploration test ini untuk mencari kira-kira bidang apa setelah pensiun yang ingin digeluti. Dan memang masih ini ya, meskipun umurnya mungkin 55, 60, tapi masih kepingin untuk berkontribusi gitu ya. Nah, tadi udah diperkenalkan, langsung aja kita masuk ke karir itu sebetulnya bisa dibagi menjadi 6 bidang utama. Jadi kalau kita ngomong bidang-bidang pekerjaan dan kita ngomong diri kita sendiri, minat karir kita sendiri, itu sebetulnya bisa digolongkan menjadi 6. Ada bidang-bidang pekerjaan yang bersangkutan langsung dengan benda mati. Contohnya misalnya benda mati ini ada administrasi dan ada teknik, ini dibedakan. Kalau administrasi misalnya nota-nota kemudian dijadikan laporan keuangan. Wah, ini accounting misalnya gitu ya, ini administrasi. Tapi kalau teknik misalnya kemudian mesin untuk dijalankan, komputer atau mungkin sekarang alat-alat berat untuk pertambangan atau untuk membangun gedung-gedung tinggi. Itu lebih ke arah teknik ya. Jadi ini semua yang dihadapi mulai dari pagi sampai malam benda mati. Lalu ada lagi dari pagi sampai malam berhadapan dengan ide. Nah, kalau ide ada 2 kemungkinan. Satu, research, itu berarti kita masuk ke laboratorium, kita melakukan penelitian, kita melakukan pengembangan, research and development, dan kita membuat ide-ide kita menjadi bernilai tambah. Ide-idenya menjadi lebih bagus gitu ya, dengan menemukan inovasi-inovasi baru, terobosan-terobosan baru. Nah, lalu ada lagi yang idenya betul-betul ide orisinal, ide yang kreatif, ide seni. Dari tadinya nggak ada, kita ciptakan menjadi ada. Kalau ide seni ini bisa seni lukis, bisa film, bisa musik, bisa desain, bisa apapun ya, patung, seni rupa. Jadi kita mengkreasi sesuatu. Lalu yang terakhir adalah mulai pagi sampai malam kita akan bertemu dengan orang. Kalau bertemu orang bisa dibedakan menjadi 2. Yang satu adalah manajemen. Kalau manajemen itu berarti bekerja dengan tim. Ada atasan, ada bawahan, ada direktur, ada staf-staf gitu ya. Dan kemudian atasannya akan memberi tugas kepada bawahannya untuk melakukan satu proyek. Bawahannya kemudian melakukan proyek itu dan kalau dia tidak bisa, dia akan berkonsultasi dengan atasannya. Atasannya akan membimbing, mengarahkan, dan mengontrol, mengawasi. Dan nanti kalau proyeknya selesai, atasannya akan bagi-bagi bonus. Wah, seperti itu ya. Tapi ada juga yang jasa. Kalau jasa berarti nggak memimpin, nggak bekerja sama, tapi melayani kebutuhan orang. Dokter melayani kebutuhan pasien, guru melayani kebutuhan murid-muridnya, psikolog melayani kebutuhan orang yang kepengen datang berkonsultasi tentang psikologinya gitu ya. Lalu konsultan melayani orang-orang yang pengen konsultasi, pedagang melayani orang-orang yang pengen beli barang, baik barang itu barang produk maupun barang jasa. Nah, dari 6 ini, kemudian kita akan membentuk satu passion ya, bahwa aku kepinginnya bekerja dengan yang mana.
ada kemungkinan nanti kita nggak tunggal, cuma aku kepingin dengan benda aja. Bisa kemudian percampuran antara 2 atau 3 hal itu. Contohnya misalnya aku kepingin menjadi desain fashion gitu ya. Nah, ini otomatis ada bendanya, tapi juga ada idenya gitu ya. Aku kepingin menjadi arsitek. Wah, kalau arsitek juga ada bendanya yang dibangun, tapi juga ada idenya dan ada tekniknya juga, sisi teknik gitu ya. Misalnya aku kepingin jadi apa lagi, pembuat film, sutradara. Wah, kalau sutradara berarti nanti akan ada kreasi seninya, tapi juga ada manajemennya karena sutradara akan mengatur satu kumpulan orang yang akan menciptakan film gitu. Tapi mungkin sutradara juga akan membutuhkan teknik karena kemudian dia harus ada special effect, gedung kebakaran, mobil kebut-kebutan gitu ya, dan macam-macam teknik yang lain untuk membuat dinosaurus bisa bergerak dan sebagainya. Jadi ini nanti akan terjadi kombinasi-kombinasi. Kalau tadi kita ngomongkan nomor 1 adalah teknik, ini kita sebut mengoperasikan. Karena kemudian itu menggerakkan mesin gitu ya. Ini menyukai karir yang berhubungan dengan mesin, pesawat terbang, arsitek, survei, mekanik gitu ya. Termasuk di sini adalah atlet yang suka bekerja di lapangan. Ini biasanya juga menggunakan ini ya. Alat-alat menggunakan mesin, menggunakan objek. Nah, ini kalau di dalam tes disebut dengan realistik. Realistik hurufnya adalah huruf R ya. Ini bersangkutan dengan teknik. Nah, sekarang langsung aja. Adik-adik coba lihat bisa membaca semua ini enggak? Ini ada 18 hal. Jadi, sekarang coba hitung berapa yang disukai. Contoh, suka utak-atik mesin elektro. Kalau iya, berarti kamu dapat skor 1. Suka hal yang konkret? Iya, 2 gitu. Bisa menguasai diri? Enggak. Oh ya udah enggak. Senang berkebun? Iya, 3 gitu ya. Coba kalian dapatkan skor kalian berapa? Berapa yang kalian sukai dari sini? Keseluruhan ada 18. Skornya ada 18. Jadi bergerak dari 0 sampai 18. Nanti catat di HP-mu kalau kamu bawa pulpen atau bawa kertas, kamu boleh catat ya. R-mu sama dengan berapa. Kalau enggak kamu ketik aja di WA atau di notepad gitu. R-mu sama dengan berapa. Angka ya, angka. Karena kita nanti akan membandingkan dari 6 bidang, angka yang paling tinggi adalah yang mana gitu ya. Dan 3 skor paling tinggi yang mana untuk melihat kombinasinya. Yuk, silakan. Yo, mari teman-teman sambil ngitung. Kelihatan ya? Yes. Butuh pakai musik nggak nih? Nanti ada yang terganggu kalau pakai musik. Nah, untuk tahu kalian sudah selesai atau belum, langsung tulis nama R sama dengan berapa gitu ya di chat. Jadi kelihatan, oh udah selesai atau belum gitu ya. Yes, yuk mari. Wis, ini ada nih. R ada yang 7, ada yang 4. Isi 4. Ini biasanya orang-orang teknik ya, orang-orang yang tertarik ke bidang-bidang sains yang teknik. Sains ada yang biologi, life science, hidup gitu ya, tapi ada yang physical science. Chemistry, kimia termasuk di dalam physical science ini ya. Benda mati. Oke, next ya. Udah selesai? Sudah ya teman-teman, boleh ya pindah ya. Yes, Oke, pindah aja, kita Pak. pindah ya. Jangan lama-lama Oke. mikirnya. Ya, kalau ini karir-karir yang realistik, lihat ya, teknisi mesin, elektro, listrik, insinyur sipil, arsitek, desain interior juga termasuk di dalamnya, pilot, polisi, ahli pipa atau saluran air, reporter, jurnalis yang di lapangan, fotografer untuk National Geographic, fotografer alam, fotografer pelang gitu ya, ahli tambang, geografi, pembuatan peta, biologi lapisan bumi, cuaca, gunung berapi, ini semua adalah karir-karir realistik ya, teman-teman kalau suka ini.
Nah, yang kedua yang kita sebutkan tadi adalah ahli research. Kalau research ini mengeksplorasi, mulai melihat kemungkinan-kemungkinan, menginvestigasi gitu ya. Ini adalah contohnya antropologi, ahli biologi, ahli komputer, programmer, dokter statistik. Biasanya kemampuan matematikanya menonjol, sains, suka kegiatan penelitian, senang bekerja di laboratorium, senang di lingkungan akademis. Orang-orang ini akan senang berada di sekolah, berada di kampus, bahkan sampai tua tetap jadi dosen, sampai tua tetap di kampus gitu ya, membaca jurnal, membaca buku, memecahkan masalah, merancang eksperimen gitu. Nah, ini adalah ciri-ciri dari orang yang suka research, orang-orang yang suka investigatif. Nah, hurufnya adalah I. Ingat ya, kalau tadi realistic R itu adalah teknik, ini adalah investigatif, ini adalah I, research. Nah, ini ada 18 ciri. Coba kalian lihat, kalian hitung berapa angkamu. Yo. Berapa ya yang kamu dapatkan. Sama ya kayak tadi, kalau teman-teman udah dapat I-nya berapa gitu ya. Wis, I3. You crazy. Okay. Yo. Oh, ada yang I-nya 7. Thank you, Karena Ovi. jumlahnya 18 berarti disebut tinggi, kurang lebih kalau di atas 12 kali ya. Kurang lebih berapa? Sekitar 60% ke atas gitu ya. 12 sampai 15 itu sudah mulai tinggi. Tapi kalau di bawah 12 mungkin masih sedang, sampai sekitar 7 itu mungkin sudah mulai kurang ya, kalau di bawah 7, di bawah 6 gitu. Oke, udah bisa? Mbak Dian udah banyak yang ini, yang masang? Ya masih udah banyak. Udah ya teman-teman ya, bisa ganti ya. Cukup, yuk kita ganti ya, lanjut ya. Yes. Oke, lanjut adalah ini karir-karir investigatif ya, ahli kimia, ahli biologi, ahli fisika, ilmuwan, peneliti, ahli matematika, aktuaria, ahli statistik, ahli ekonomi dan ilmu studi pembangunan, dokter, apoteker, ahli medis, ahli patologi, penyakit ya, pekerja laboratorium, riset, pengembangan produk, quality control, ini yang menjaga kualitas di pabrik, ahli luar angkasa, ahli laut, ahli hutan, gunung, flora, fauna. Ini semua investigatif. Nah, sekarang kita akan ngomongkan yang memproduksi seni. Ini memproduksi karena dia menciptakan produksi baru ya. Ini bidang-bidang seni. Menyukai karir yang menghasilkan sesuatu yang baru dan artistik seperti penari, perencana, perancang mode, ahli interior desain, sastrawan, pemusik. Biasanya punya keahlian artistik, suka menciptakan karya cipta hasil seni dan imajinasi gitu ya. Nah, ini adalah ciri-cirinya, ada 18. Yuk, kalian coba hitung berapa angkamu. Kamu punya dapat berapa ya? Yo. Kayak biasa ya. Teman-teman, kalau teman-teman ngerasa kok dari tadi 2 kali lama nih saya ininya ya, harus nyatetnya di foto kalau takut ketinggalan. Ya kan? Nanti ini apa PowerPoint-nya udah Materinya. diberi ya, bisa didapat PowerPoint. Yes. Jadi nanti kalau sekarang buru-buru mikirnya susah gitu ya, nanti pada waktu sendirian merenung mau memikirkan karir boleh diisi ulang gitu ya. Kalau yang ini artistik seni A ya, tadi sudah R realistik, realistik itu teknik, I investigatif itu adalah research, dan ini artistik seni ya, A art. Oke. Langsung ditulis di chatnya berapa nilai A-mu.
Udah ya? Udah belum nih? Wish, A15. Wah, A15 tinggi tuh. Oh, 15/8, 18 berarti berapa kira-kira? Udah 5/6. Udah sekitar hampir yes. 80% lebih. 85%. Oke, Berarti oke. bakat seninya tinggi. Iya, betul. Senang bekerja bebas. Saya banget. Yo, udah ya, teman-teman. Lanjut nih, kayaknya Pak Eko. Oke, berarti ini ya desain fashion, desain grafis, multimedia, desain produk, penari, koreografer, musisi, komposer, penyanyi, guru musik, aktor, dramawan, pembuat film, seniman, pelukis, pemahat, pematung, penulis, pengarang, penyair, kritikus seni, sastra. Ini semua karir-karir artistik ya. Kita masuk yang keempat. Ini orang yang melayani. Dan ini adalah karir-karir di bidang jasa. Dia menyukai karir yang berhubungan dengan pengabdian atau pelayanan, seperti psikolog, konsultan, pelayan medis, perawat, guru. Dia senang berada di sekitar orang, tertarik bagaimana orang bergaul, suka membantu orang lain dengan permasalahan-permasalahannya gitu ya. Ini disebut sosial, disebut jasa ya, S. Nah, ini ciri-ciri 18 ciri orang yang sosial, orang yang S. Silakan coba dihitung berapa nilaimu? Ada 18. Ayo, silahkan dikumpulkan. Wah. S ya, yang keempat S. Betul. Ada Kita yang sudah S17. Hardi. Wah, S17 tinggi sekali, 17/18. Hampir Hardi, 90, Pak Hardi. 95% di atas. Oke. Berarti betul-betul ini suka melayani kebutuhan orang ya, jasa ya. Yo, Oke, udah banyak yang posting? Bentar Pak, masih lanjut nih kayaknya. Oke. Udah kayaknya Pak, udah pada stop nih. Ya. Siap Lanjut. ya. Ya. Jadi yang karir sosial ini guru, dosen, menjadi tutor, menjadi pelatih, psikolog, konselor, konsultan, pendeta, perawat, dokter, terapis, pekerja sosial, sosiolog, LSM. Ini lembaga swadaya masyarakat ya, non-profit organization. Sejarawan, customer service, hotel, pariwisata, catering, pramugari, tour guide, karyawan amusement park, ini Disneyland kayak gitu ya. Ini semua karir sosial. Nah, ini yang kelima. Ini tugasnya mengelola atau manajemen. Ya, menyukai karir yang mengkoordinasi orang. Jadi seperti contohnya pengacara, eksekutif bisnis, pemimpin perusahaan, pemimpin sekolah. Biasanya punya kemampuan memimpin, kemampuan untuk politik, penjualan, pemasaran, kemampuan berbicara di depan umum. Ini ciri-ciri dari orang yang manajemen, kita nyebutnya enterprising. Jadi nanti hurufnya adalah E ya, huruf yang kelima E, enterprising. Ini ciri-cirinya ada 18. Yuk dilihat skormu berapa? Kita udah melewati R, realistik, I, investigatif, lalu A, artistik, lalu sosial, S, dan ini adalah E, enterprising, management. Yo, tinggal ini ya. Tinggal satu lagi nih. Satu lagi. Ini yang kelima. Yuk, yang sekarang diisi. Singkatannya nanti RIASEC gitu ya, RIASEC untuk memudahkan untuk menghafalkan.
Wis. Lanjut. Ada yang tinggi? Siapa yang tinggi? Hieronymus 17. Wah, Yang 17 tinggi ya. Berarti betul-betul orang manajemen ini, orang yang suka memimpin, suka organisasi. Anton Gunawan juga. Yap. Dia 17. 17 sudah termasuk sangat tinggi. Sudah 90% ke atas. Oke, udah semuanya. Masih ada yang belum? Kayaknya udah stop nih. Oke, karir enterprising ya. Sales marketing, pengusaha bisnis, agen real estate, asuransi, bankir, pialang saham, pengacara, jaksa, hakim, manajer ya, hotel, bisnis, pabrik, toko, personalia, SDM, politikus, humas, ini semua karir enterprising. Nah, ini yang terakhir. Terakhir adalah mengatur administrasi. Kalau ini menyukai karir yang di bidang mengatur benda mati dan data-data. Seperti contohnya pegawai administrasi, akuntan, pegawai bank, sekretaris, penyiar radio termasuk di sini karena dia mengatur file-file gitu ya. Memiliki kemampuan administrasi dan matematik serta menyukai pekerjaan kantor, mengorganisir segala sesuatunya menjadi teratur dan rapi. Nah, ini adalah disebut konvensional. Makanya nanti hurufnya adalah C ya, ini bidang administrasi. Ada 18 ciri-cirinya. Silakan kalian hitung berapa skormu. C. Ini yang terakhir, jadi Riasec SEC ya, RIASEC. Yo. Oke, ada yang tinggi? Yang tinggi ini ada si Richie. Richie 16. Ya, ini cocok jadi bankir, cocok jadi akuntan ya, cocok jadi data input data. IT juga termasuk ya, sistem analis maupun sistem informatika, itu biasanya ini ya, membuat data-data. Oke, udah cukup, lanjut. Karir-karir di bidang administrasi ya, karir konvensional itu sekretaris, teller bank, operator, accounting atau auditor, resepsionis, ahli keuangan, data inputter, ahli pajak. Ini semua merupakan karir konvensional. Nah, kita sudah punya 6 skor. Ayo coba kamu lihat skor-skormu. Mana skor yang paling tinggi? Coba sebutkan di chat sana ya. Nama, lalu kamu adalah skor yang paling tinggimu apa? Bukan angkanya ya, tapi sebutkan skornya apa? Pilihanmu apa? Teknik, atau mungkin jasa, atau mungkin seni, atau mungkin administrasi, research, atau kamu di manajemen? Gimana skormu yang paling tinggi? Masih ingat nggak tadi ya? R itu apa? Realistik. Itu adalah teknik ya, itu adalah teknik realistik. Lalu I, investigatif, itu adalah research. Lalu A, artistik, itu seni. Lalu S, itu sosial, itu jasa. E, enterprising, itu manajemen. Dan yang terakhir adalah C, konvensional, administrasi. Skormu yang paling tinggi mana? Lalu kamu cari juga 3 skor tertinggi. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang paling tinggi. Kalau angkanya mirip-mirip berarti ada kemungkinan nanti huruf kedua atau huruf ketiganya bisa jadi double-double gitu ya. Karena pernah tuh ada anak yang 5 skor
mirip semua gitu ya, hanya satu skor yang paling rendah gitu. Semakin mirip skormu, entah itu skornya tinggi semua atau skornya rendah semua, akan semakin sulit kamu untuk memikirkan karir. Karena kemudian kamu jadi disperse ya, pilihanmu menyebar kemana-mana. Dan itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk kamu eksplorasi karir, bahkan mungkin membutuhkan bimbingan dari konsultan-konsultan karir. Tapi kalau kamu udah jelas nomor 1 apa, nomor 2, nomor 3 itu urutannya jelas, biasanya sih nggak akan pusing mikir karir ya, udah langsung tahuan, oh aku maunya ini gitu. Oke, yuk kita ini. Yuk, ini ada yang udah ngisi-ngisi juga, ada yang SCR, ada yang SEA, SIA sama. It's okay, tenang, nggak apa-apa. Itu mirip-mirip lah ya. SEA, SIA, lalu REA. Ada yang jasa manajerial seni. Oke, berarti S, lupa saya udah sekarang. Oke, gini ya, teman-teman, adik-adik semua, yang nomor 1 itu adalah pilihanmu yang paling utama. Jadi bidang-bidang karirnya akan berada di situ. Nah, sekarang coba kita ngobrol sebentar deh, bertanya jawab sebentar. Menurut kamu, apakah itu mencerminkan kamu? Apakah ini sudah membantu kamu untuk lebih tahu? Oh, ternyata aku dari pagi sampai malam tuh kepengen ketemunya sama orang. Dan aku kepengen memimpin, atau aku kepengen ketemu orang tapi aku pengen melayani. Oh enggak, ternyata aku kepengennya aku ketemu benda mati. Mungkin aku enggak suka terlalu banyak omong. Dan benda matinya ini memang benda mati yang lebih ke arah aku harus mengoperasikan, menjalankan mesin, komputer gitu ya, elektro, atau ini benda matinya yang aku tata. Nah, tata itu termasuk chef. Chef itu menata benda mati. Sayur, daging, buah gitu ya, diatur jadi makanan. Termasuk desain fashion, itu juga mengatur benda mati. Kain, renda, kancing diatur menjadi kemudian pakaian gitu ya. Data-data atau yang tadi accounting itu juga menata benda mati gitu ya. Atau mungkin ide. Kalau ide ada 2 ya, kemungkinan kita mencari ide baru, bagaimana terobosan-terobosan baru, inovasi di bidang sains, research, atau memang idenya itu adalah ide seni, ide kreatif gitu ya, untuk kemudian menciptakan sesuatu yang baru, film baru, musik baru, novel baru, kreasi baru gitu ya. Boleh? Yuk ngobrol aja. Siapa yang merasa cocok nggak dengan yang kalian pikirkan tentang dirimu? Di sini siapa ya? Ada. Aku ngelihat siapa? Coba yang tadi udah ngomong dari awal, aku kepengen jadi ini, kepengen jadi itu, cocok nggak? Oh, oke. Betul. Boleh dong, teman-teman, ada nggak yang mau share? Oh, ini nih. Ini saya nggak tahu, Pak Hieronymus ya? Bapak? Cocok. Oh, Pak Hieronymus tadi kepengen jadi apa ya? Manajer ya? Pengen jadi ini bagaimana bisa mempopulerkan Pak Anthony Dio Martin, benar ya? Dan itu pasti tugasnya adalah humas, tugasnya adalah public relation, event organizer gitu ya, inspirator, motivator. Dan tadi E-nya tinggi sekali ya Pak Hieronymus ya, benar ya? Kodenya ECS ya. Tadi E-nya tinggi sekali, E-nya 17. ECS ya, benar. ECS ini merupakan kombinasi ya, kita lihat ya. E itu memimpin, C itu administrasi. Jadi semua laporan-laporan benar. Dan S itu adalah melayani kebutuhan orang. Ya ini cocoknya untuk memang itu event organizer, customer service gitu ya. Untuk kepala cabang termasuk di situ untuk mewakili satu perusahaan. Karena apa? Dia bisa memimpin cabangnya, dia bisa melaporkan kegiatan cabang itu ke pusat, dan dia bisa melayani konsumen yang datang ke cabang itu, gitu ya, event organizer dan sebagainya. Cocok. Wah, bagus Pak Hieronymus.
Oke. Ya, Pak Anthony Dio Martin sudah populer, akan lebih populer kalau lebih banyak ini ya, event organizer dan kepala cabang yang mendukung gitu. Akan berada di mana-mana. Oke, good. Ini Afrida juga saya cocok karena saya suka berhubungan dengan psikologi. Berarti Afrida inimu apa? Hurufmu apa? Harusnya kalau psikologi ada S-nya ya. Lalu apa lagi? Kombinasinya apa? 3 hurufmu? Boleh dong, Afnida. Boleh di-sharekan kodenya apa? SCE. Oh, kebalikan dong tadi. Maksudnya ya puterannya dari Pak Hiro tadi. Ya, karena SCE berarti S itu kan jasa, melayani orang dulu ya. C itu berarti kamu teliti. Kalau psikolog kan memang butuh teliti pada waktu melakukan assessment, psikotes gitu ya, harus meriksa detail, scoring, memasukkan ke norma, lalu menghasilkan report. Itu memang harus kemudian kebutuhan untuk administrasinya tinggi. Lalu SCE ya, SCE ya, betul ya. Kalau E memang kemudian memimpin tim ya, bagaimana untuk mengarahkan, membantu orang lain. Ya, cocok SCE. Lalu ini, kombinasi saya ESI. Wah, Pak Martin, ESI. Ya, E itu berarti memimpin, mengarahkan, mendirect gitu ya, jadi pemimpin dari sebuah perusahaan. Lalu S itu serving, melayani kebutuhan klien, dan I itu research, berarti kemudian teorinya memang mantap gitu ya. Jadi makanya Pak Martin suka menulis dan sebagainya. Ini adalah kombinasi dari seorang penulis, seorang yang memang membuat konsep-konsep baru. Dosen gitu ya. ESI. Good. Okay. Ya. Lalu siapa ini? Anin, saya cocok CIS. Dulu kepengen jadi apoteker sama dokter gigi. Wah, ya. Sekarang C itu berarti administrasinya kuat gitu ya. Menata benda mati. Itu research, berarti dia memang senang belajar ilmu, sains. Dan S melayani kebutuhan orang. Apoteker maupun dokter gigi akan CIS itu cocok. Dan sekarang Anin adalah sebagai ini Anin ya. Oke. Anin adalah psikolog ya malahan ya. Jadi kemudian psikolog yang lebih banyak ke assessment sih dibandingkan tadi yang tadi ada juga yang psikolog siapa tadi? SCE ya. Ini mungkin psikolog yang lebih banyak langsung konseling ketemu dengan klien gitu ya. Tapi kalau Anin lebih banyak ke assessment-nya dulu. Dan kemudian membuat teori-teori, mungkin dia menciptakan assessment baru gitu ya, baru kemudian ketemu orang gitu. Tapi psikolog cocok juga. Stefani, SEA, SIA, wah cocok juga gitu ya. Melayani kebutuhan orang, memimpin tim, dan kemudian seni, kreasi. Makanya Stefani ini ya, orangnya kreatif ya, bisa make up, bisa kuliner, bisa ngatur ini menu makanan tampak indah di foto gitu ya. Itu cocok. Oke, good. Tadi ada siapa lagi ya? Siapa? Kanya Sani, nama panggilannya siapa? Desiona? Sisi. Sisi, oke. Sisi tadi pengen jadi IT ya, benar ya? Data enggak. spesialis ya? Enggak, itu kakak saya. Oh, itu kakakmu. Kalau Sisi apa? Pengen apa? Nah, masih bingung, Pak. Di sini tadi kamu milih apa? Saya masih Cocok, bingung. tapi nggak ada huruf yang tinggi. Nah, ini kan kamu bingung gara-gara minatmu menyebar. Hurufmu apa aja? Kalau boleh Sisi cerita coba. S, C, sama R. S, C, sama R. S itu jasa, C itu benda mati, R itu teknik. Berarti ini segala sesuatu yang menyangkut kepada jasa IT sebetulnya. Cocok-cocok aja jasa IT. Kalau enggak, kalau misalnya kamu arsitek adalah arsitek yang melayani pelanggan datang, dia kepengen rumahku kayak gini-gini, nah kamu kemudian melayani kebutuhannya dia gitu. Nanti kamu yang akan menyampaikan ke tukang gambar di belakang gitu ya, biasanya itu. Kalau yang 3 lagi hurufnya kenapa? 3 lagi juga mirip-mirip? 3 lagi lebih rendah. I-nya jauh tapi yang lebih 3 rendah. ini lebih menonjol. Iya, cuman beda dikit tapi. Good. Ya, bagus. Ada lagi yang mau dibahas siapa ini? Rika.
saya cocok SCE. Saya sekarang masih kelas 12, saya mau ngambil jurusan akuntansi, tapi masih ragu. Nah, kalau kamu S di depan, kamu mau jadi akuntansi, Rika, itu yang membuat kamu ragu-ragu karena akuntansi kan selalu berhubungan dengan data gitu ya, diem di depan komputer. Nah, kalau kamu S, kamu harus jadi auditor. Kalau auditor itu dia ketemu dengan orang karena dia harus tugasnya mengaudit apakah laporan keuangannya benar atau salah gitu ya. Akuntan publik yang kemudian menjadi konsultan dari akuntansi itu akan membuat kamu lebih nyaman karena kamu masih ketemu orang. Tapi kalau kamu adalah tiap tanggal 15 harus mengeluarkan pembukuan, harus mengeluarkan laporan keuangan, wah kamu bisa mati bosan di situ karena kamu nggak ketemu orang dan tiap tanggal 15 melakukan hal yang sama terus-menerus gitu ya. Makanya untuk Rika cocoknya jadi akuntan publik, auditor, atau mungkin cocok jadi petugas pajak. Itu juga cocok ya karena konsultan pajak itu juga melayani orang lain. Oke, lalu siapa lagi? Skor saya A juga tinggi. Saya juga suka bikin blog ya. Anin betul. Kalau A-nya tinggi berarti content creator ya. Kalau kamu tadi adalah ada I-nya SIA gitu dan content creator, ya itu akan cocok buat kamu membuat konten gitu ya. Lalu Edward ESC, saya ingin jadi businessman. Ya, betul. Kalau businessman itu memang perpaduannya ESC ya, memimpin, melayani kebutuhan orang dan melaporkan kegiatan perusahaannya. Itu adalah kepala cabang business management. Cocok business management. Julia, saya SCA. Kalau SCA pengen jadi apa ya, Julia ya? Karena ini ada seninya. Lalu bertabrakan dengan C, karena C itu kan konvensional adalah administratif. Administratif biasanya sudah punya struktur, cara berpikir yang jelas runtut gitu ya, ada aturan baku yang paten. Sementara seni adalah yang berkebalikan, kepengennya melakukan suatu yang inovasi, nggak mau dikekang, nggak mau ada aturan main gitu ya. Kira-kira kalau Julia pengen apa? Makanya bingung gitu ya, karena kemudian antara dua keinginannya bertolak belakang. Satu kepengen administratif yang teratur, rapi, yang satu kepengen untuk inovasi, untuk kemudian ada perbedaan. Nah, kalau kayak Julia Kiara, akhirnya yang diambil cuma dua-dua, nggak bisa tiga. Kamu mau ngambil SC, atau kamu mau ngambil CA, atau kamu mau ngambil SA gitu ya. Itu akan membantu kamu untuk memilih karir-karir karena ada satu aspek yang kamu harus singkirkan dulu demi kamu memilih karir karena aspekmu itu saling berbenturan, saling bertolak belakang. Oke. Untuk tes-tes yang seperti ini mencobanya di mana Pak tadi ya, Huriati ya. Nanti mungkin ini bisa mendapatkan slide PowerPoint-nya. Tadi cuma melakukan tes secara ringkas saja. Kita punya 6 bidang dan masing-masing ada 18 ciri. Lalu kita melihat ya tidak dan skor kita berapa gitu ya. Oke, nanti bisa ngikut. Saya AS. AS ini tadi siapa ya? Dari titik to everyone, saya AS. Wah, ini ada dua ya. Mirip-mirip sama Julia Kiara. Julia Kiara tadi juga SCA. Kalau di breakdown karena C dan A-nya harus dipisah, bisa jadi SA gitu ya. A itu adalah seni, lalu S itu adalah jasa. Jadi cari bidang yang membuat kamu berkreasi seni, tapi kamu ketemu dengan orang. Nah, itu kebanyakan adalah kayak model-model iklan, terus event organizer, public relation, customer service gitu ya. Itu kebanyakan adalah ini terkait dengan desain komunikasi visual dan ilmu komunikasi. Oke. Julia cocok jadi penata kota. Oke, penata kota bisa jadi. Penata kota mungkin masih akan butuh teknik ya, butuh R di situ. Kalau dia SCA, well, karena kota akan butuh teknik sedikit. Enrico saya cocok SCR, sekarang IT, auditor IT ya.
S itu adalah auditor ya, ketemu orang, auditor harus ngobrol sama orang. C itu adalah sistem informasi di mana ada data, ada data-data yang harus dianalisa. Lalu R ada tekniknya, ya itu cocok. IT yang ini ya, IT yang informasi. Oke, tes Riasek atau Holland ini banyak kok di internet, tes online-nya free. Oh ya, betul. Jadi dari ini ya, Ros ya. Silakan nanti akan cari judulnya Holland gitu ya, SDS. Dan tesnya bisa free memang. Dan kemudian juga kombinasi-kombinasinya juga banyak di sana ya. Oke, lalu Excel. Excel udah cocok banget. Oke, Excel milih apa Excel? Excel teknik kimia ya? Teknik. Kombinasimu Masih apa? berusaha Excel? masuk teknik kimia. Tadi apa? Apanya? Apa aja? RIC. Ya, RIC cocok ya. R itu teknik, I itu adalah research, lalu C itu kamu terstruktur ya, tertata rapi. Ya, cocok untuk teknik kimia. Oke, udah. Good. Oke, nah teman-teman kita lanjut ya. Kalau udah nggak ada, saya akan lanjut. Ya, Bu. Ini cuma kesimpulan-kesimpulan kita aja. Jadi 3 kombinasi huruf ini akan bisa disambungkan dengan Dictionary of Occupational Title. Ini adalah kamus jabatannya Amerika. Kalau model Amerika itu ada 9 digit. Nah, bukunya tebelnya kayak gini. Berat ini ya. Untuk bantal pun bisa gitu ya. Di dalamnya memang kemudian ada setiap pekerjaan kemudian dijabarkan menjadi satu paragraf ini pekerjaannya apa, dan kemudian ada 9 kombinasi DOT-nya itu untuk melihat kamus jabatan ya. Di dalamnya juga tercantum nanti sekolahnya harus sampai setinggi apa, apakah cukup level SMA, apakah level diploma, atau harus sarjana S1 bachelor, atau mungkin harus S2, master, atau S3, postgraduate gitu ya, untuk doktoral gitu. Ini dilengkapi di sini. Tapi kalau kalian mau kiblatnya adalah Australia dan New Zealand, kalau ini tadi kiblatnya adalah kiblat Amerika, Australia dan New Zealand juga punya yang disebut dengan ANSCO, itu adalah Australian and New Zealand Standard Classification of Occupation. Ini biasanya dia lebih sedikit digitnya, cuma 6 gitu ya. Tapi juga sama, kurang lebih kalau ini 15.000 pekerjaan yang ada di dunia di Amerika, dan kalau yang di ANSCO ini kurang lebih 12.000 pekerjaan. Jadi dari sana kita bisa mengeksplor kita sebetulnya cocok di mana, bahkan sampai detail gitu ya. Ini contoh beberapa ya. Kalau realistik tadi REI itu pedagang, pilot, RIA itu apa, macam-macam. Ini betul kalau kalian mau masuk ke internet, kalian nggak akan diajari ini. Habis kalian mengerjakan, aku suka tidak, tahu-tahu report udah keluar, oh kamu cocoknya jadi ini, cuma gitu ya. Tapi kalau di sini kita bisa tahu cara berpikirnya seperti apa sih, dan kenapa aku cocok, kenapa aku enggak, dan hasilnya ini mengatakan apa gitu ya. Ini ada macam-macam. Nah, ini bisa nanti teman-teman bisa dapatkan, bisa dibagi. Kalau kalian mau, buku ini bagus karena buku ini menggabungkan antara 2 sesi kita ya, MBTI yang bulan lalu dan John Holland yang sekarang ini ya. Jadi dua-duanya tercakup di situ. Oke, saya akhiri dulu, Kak Dian. Mungkin kita bisa sharing dan ngobrol soal karir. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang mau bingung, mau sharing, silakan. Atau mungkin kalau ada yang mau nambahkan, boleh kita diskusi bersama-sama. Yo, mari teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh di-unmute sebelum saya akan memberikan panggung ini ke Pak Antoni Dio Martin dong, karena nanti Pak Antoni Dio Martin speaker kita juga dong, nanti meng-closing pembicaraan kita dengan sharing beliau. Yang bertanya soal materi akan di-sharekan, don't worry, seperti janji Pak Eko tadi, dan kita lagi coba untuk di-sharingkan by chat ini. Tapi kalaupun sampai tidak,
teman-teman kan udah mendaftar tuh, dan setahu saya sih mendaftar pasti kita punya kontaknya ya atau emailnya gitu, nanti akan dikirimkan, gitu ya. Kalaupun enggak, silakan kontak ke nomor pendaftaran. Tapi kita lagi usahakan nih, sambil kita ngobrol-ngobrol di sini, sambil di-share-kan ke teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah ini nih, Kanya Sani, apakah nilai yang didapatkan bisa dinaikkan ke depannya? Ya, Sisi, namanya minat ala bisa karena biasa ya. Tadinya nggak tahu, lalu kita tahu, tadinya nggak bisa, lalu pelan-pelan kita belajar, lalu kita bisa. Tadinya kita nggak suka, tapi karena kita melakukan terus-menerus, akhirnya ya jadi suka deh gitu. Itu bisa. Jadi ini minat ini akan bergeser sepanjang kehidupan gitu ya. Biasanya kalau kita melakukan tes John Holland ini selalu yang ditanya 3. Nomor 1, apakah saya suka atau tidak? Lalu nomor 2, saya bisa atau tidak? Nomor 3, saya mau atau tidak? Dan kemudian kita membandingkan ke-6 keterampilan itu dengan teman-teman sebaya kita seperti apa. Nah, skor-skor itu ketika dijumlahkan, akhirnya kemudian menjadi skor yang utuh ya, skor yang ini. Kalau kamu ngikuti tesnya di internet ada macam-macam ya. Ada yang memang cuma soalnya sedikit, tapi ada yang soalnya banyak. Kalau John Holland yang asli itu setiap section soalnya sekitar 11 sampai 14 item yang kita jawab ya tidak, ya tidak, ya tidak, dan ada A, B, C, lalu ada D dan E gitu ya. Jadi total mungkin kali berapa ya berarti ya, 66 tambah 66 122 ditambah 14 kali 6, jadi mungkin sekitar sampai 250-an ya tidak yang harus kamu isi beserta menilai diri sendiri gitu. Dan bisa berkembang, setuju, bisa berkembang. Makanya kalau ini diisi oleh anak-anak SMP kadang-kadang nilainya masih rendah gitu ya, tapi begitu anak SMA lebih tinggi, begitu anak mahasiswa lebih tinggi lagi karena pengalaman pelajarannya lebih konkret dan yang dia ketahui lebih banyak, yang dia bisa lakukan juga lebih banyak. Kalau sudah bekerja nilainya akan lebih tinggi lagi. Oke, thank you. Sebetulnya nggak masalah tinggi atau rendah. Yang kita lihat adalah mana yang paling tinggi skormu. Karena yang paling tinggi skormu itu menunjukkan minat yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Jadi pembandingnya bukan oh nilaiku 30, nilaimu 20, jadi aku lebih tinggi, belum tentu. Tapi pembandingnya adalah, oh E-ku 20, S-ku 10, berarti E-ku lebih tinggi dari S gitu ya. Jadi pembandingnya adalah di dalam diri sendiri, bukan membandingkan dengan nilai orang lain. Oke, thank you Pak Eko. Buat share-nya, ini ada yang nanya dari Bu Ros Patriani ya, ini dari SES Consulting ya. Gimana kalau misalnya hasil tes bakat tidak selaras dengan tes minat? Ya, bakat dan minat dan kepribadian idealnya adalah selaras ya. Tapi kalau tidak selaras, nah ini yang kemudian menimbulkan masalah dan kita perlu konseling untuk melihat. Biasanya ujung-ujungnya tes minat ini yang lebih berpengaruh daripada tes bakat. Karena tes bakat itu artinya saya berbakat, saya bisa atau tidak. Tapi kalau berminat itu saya suka atau tidak. Orang bisa saja bisa, tapi ketika dia nggak berminat, meskipun bisa, dia tidak lakukan. Dan ini banyak sekali yang terjadi seperti itu. Beberapa kasus contohnya ya, sudah lulus dokter, bahkan cum laude, karena sangat pintar. Jadi apakah dia berbakat? Berbakat. Lulus cum laude dokter, tapi dia nggak suka. Jadi kemudian akhirnya dia malah nggak kepengen ketemu pasien. Dia malah kemudian jadi direktur rumah sakit. Dia lebih senang untuk menangani manajemennya, lebih senang membuka rumah sakit baru, lebih tertantang ketika dia harus menghadapi permasalahan keuangan, permasalahan marketing, dan sebagainya. Meskipun dia latar belakangnya dokter. Makanya ada dokter-dokter yang kemudian buka pabrik obat, ada dokter yang buka spa dan kecantikan, ada dokter yang buka laboratorium klinik, ada dokter yang akhirnya kemudian jual alat kesehatan. Bahkan ada dokter yang akhirnya ya malah buka
kafe dan restoran gitu ya, karena dia pinter, tapi karena nggak suka akhirnya ditinggal. Makanya kemudian sekarang kita yang harus cari tidak hanya cukup berbakat ya, tapi kemudian juga harus ada passion, suka. Makanya kalau saya ibaratkan bakat itu kayak mesin mobil. Jadi kalau dia berbakat, ya ini kayak mesin mobil yang bisa digas dengan kencang, melaju dengan kencang, dan bisa menampung barang yang sangat banyak, kapasitasnya banyak. Itu berbakat. Tapi kalau berminat, itu adalah bensinnya. Mobil bisa jalan ke depan kalau dia punya bensin. Kalau dia nggak punya bensin, bisa jalan nggak? Bisa, didorong oleh orang lain. Nah, begitu yang mendorong selesai, selesailah dia. Kasusnya, saya punya seorang teman yang saya ceritakan tadi, yang dokter adalah itu kasus nyata ya. Dia jadi dokter, anaknya pinter, penelusuran minat bakat dari sekolah sehingga mendapat jalur undangan ke perguruan tinggi negeri, jadi dokter, lulus cum laude, 2 tahun dia menyelesaikan ini praktek dokternya, dan kemudian ketika pulang mamanya meninggal. Ketika mamanya meninggal, kemudian dia nggak pengen lagi jadi dokter, dia malah kemudian membuka pabrik roti. Dan sekarang sukses luar biasa sebagai bisnismen yang bergerak di bidang bakery gitu. Tapi dia punya praktek dokter, cuma dia praktek dokternya ya sambil lalu aja, dia nggak mau praktek di rumah sakit gitu ya. Dan ini ketika ditanya, kenapa kamu kok nggak mau jadi dokter, susah-susah sekolah gitu ya, sekolah lama-lama, biayanya mahal gitu. Dan dia bilangnya cuma sederhana, yang pengen jadi dokter tuh mamaku. Dan mama sudah nggak ada gitu. Jadi aku bebas untuk menjalankan hidupku. Aku nggak mau jadi dokter, karena kalau jadi dokter itu kok yang ditemui itu satu, orang yang nggak mandi 1 minggu badannya bau gitu ya, bau muntahan. Terus orang yang sakit nangis-nangis, aku nggak suka. Aku lebih suka jualan roti bakery, karena orang yang datang itu datang dengan senyum, wangi, rapi, siap untuk membagikan cintanya pada orang lain dengan membeli roti gitu. Tapi kalau di rumah sakit, aduh rasanya dunia itu suram gitu. Dan kadang-kadang aku tahu aku bukan dewa. Aku udah tahu nggak usah naruh stetoskop pun aku tahu, aduh ini umurnya udah dihitung Tuhan ini. Dan aku harus bagaimana cara aku ngomong ke suaminya yang begitu menyayangi si istri ini, atau anak-anaknya yang begitu menyayangi papa mamanya, bahwa orang yang kamu sayangi sebentar lagi nggak ada loh. Itu aku nggak bisa, hidupku seperti itu. Bukan aku nggak bisa, aku bisa. Kamu mau nanya apapun, aku bisa jawab. Dan teman saya ini merupakan dokter keluarga saya yang bagus gitu ya. Karena kalau tengah malam ada apa-apa dengan anak saya, tengah malam yang saya bel pertama kali ya dia gitu. Dan dia bisa memberikan wawasan dan memberikan nasihat dan segalanya yang sangat luas gitu. Sehingga saya selalu punya second opinion ya. Dokterku ngomong gini ya, dokter yang ini ngomong gini. Dan memang terus terang dokter kita di Indonesia kadang-kadang terpisah-pisah ya. Jadi kemudian nggak melihat secara keseluruhan. Dokter yang bedah cuma ngelihat bedahnya aja, dokter ginjal ngelihat ginjalnya aja, nggak ngelihat hubungannya dengan darah dan sebagainya gitu. Dan itu menimbulkan kemudian penanganannya hanya sepihak-sepihak. Tapi ketika ada satu orang teman saya yang bisa menghubungkan dengan dokter semua ini, jadi kemudian ketahuan gitu. Oh, ternyata permasalahannya ini. Ya itu tadi ya, balik antara minat dan bakat. Oke, thank you. Pak, saya boleh menanggapi? Boleh silakan Bu. Ya. Saya jadi tertarik nih Pak. Tadi kan Pak Eko bilangnya menyampaikannya mungkin lebih concern ke minat dulu gitu ya Pak ya, karena kan kemauan gitu ya, passion. Nah kalau misalnya kita jadi ada beberapa pilihan karir gitu ya, misalnya kayak saya sekarang misalnya jadi dosen, asesor gitu ya, dan konsultan misalnya gitu. Nah itu apakah saya harus memfokuskan ke salah satu saja yang sesuai passion saya gitu ya, atau bisa jadi beberapa karir gitu yang saya tekuni gitu Pak? Ya. Memang seperti tadi saya katakan, pilihan karir itu bisa multiple career, bisa single career. Nah, ini tergantung bagaimana kita kemudian menggunakannya. Tiap orang akan berbeda-beda. Tapi baik single career maupun multiple career harus selalu didukung dengan
pengetahuan yang benar, bakat yang benar, sehingga kemudian mereka bisa berkembang semua. Ada orang yang memang bisa multitasking ya, jadi dalam artian mengejar beberapa karir dan dia bisa bagus semuanya gitu. Tapi ada orang yang kemudian nggak sanggup seperti itu, dia kepinginnya hanya satu. Ini tergantung pada kepribadian. Ada kepribadian yang memang kemudian bosan kalau hanya menghadapi satu hal, dan dia dengan gampang dia pindah ke karir yang bermacam-macam dan semuanya bisa berkembang. Ya, tergantung kepada burosnya sendiri sebetulnya. Dan kalau kita lihat tadi ya, jadi dosen, jadi asesor, dan satu lagi jadi konsultan, semuanya ini kan cocok, tiga-tiganya adalah sejenis gitu. Semuanya di bidang yang sama, melayani kebutuhan orang, dan itu ada research-nya, ada sainsnya, bidang-bidang ilmuwannya, dan ada kebutuhan untuk melayani orang gitu. Ini sama seperti Pak Antoni Dio Martin, kurang lebih pasti sekitar itu ESI pasti gitu ya, ada keinginan memimpin orang itu konsultan, tapi ada keinginan untuk melayani kebutuhan orang, dosen, konsultan itu juga melayani kebutuhan orang, dan kemudian asesor, ada research-nya ya, ada sains, ada ilmunya. Oke, terima kasih Pak Eko. Oke, thank you. So, selanjutnya ini pertanyaan dari Pak Hiro. Tes ini bedanya apa ya dengan tes DISC? Oh, DISC itu adalah tes untuk kepribadian. Jadi kalau kita lihat ya memang ada overlapping ya. Tes psikologi itu selalu begitu ya. Satu teori dengan teori yang lain itu tidak sepenuhnya sama, tapi kemudian overlapping. Ada bagian-bagian yang kemudian mirip-mirip. Jadi contohnya kayak yang senang ketemu orang kalau di DISC tadi kira-kira apa? Ya mungkin influence gitu ya. Tapi yang senang manajemen mungkin kalau di DISC adalah orang-orang yang D misalnya gitu ya, yang memang dominance gitu. Tapi orang-orang yang lebih ke arah administrasi mungkin orang-orang yang S bisa jadi. Dengan MBTI pun ada kombinasi-kombinasinya. Makanya kalau kita tes bakatnya ketahuan, IQ, tes potensi akademis, bakat verbal, bakat hitungan, bakat logika, ketahuan, lalu kita tahu minatnya, dan kita tahu kepribadiannya, entah itu dari DISC, entah itu dari MBTI, atau dari kepribadian yang lain, kita akan punya gambaran yang lengkap. Satu, kita tahu mesin mobilnya seberapa kenceng, kapasitas mobilnya bisa mengangkut beban seberapa banyak. Artinya kalau kenceng itu adalah dia menghadapi persoalan, dia bisa melihat dengan cepat dan bisa menghitung, mengkalkulasi dengan cepat dan bisa menyelesaikan dengan cepat jalan keluarnya. Kalau kapasitas artinya dia bisa melibatkan data. Kalau IQ-nya tinggi, data yang dilibatkan itu bisa ribuan data sekaligus untuk diambil keputusan. IQ-nya kurang, data yang dipakai cuma data yang lebih terbatas. Dan kecepatannya untuk menyelesaikan masalah juga lebih kurang gitu. Ini kita ngomongkan bakat. Tapi kalau minat, ini tadi minat ya. Minatku adalah ketemu orang, minatku adalah ketemu benda mati, minatku adalah menciptakan ide baru. Lalu kepribadian adalah sopirnya. Kalau yang minat tadi adalah bensinnya, kepribadian sopirnya. Nah, sopir inilah yang akan menentukan mesin dan bensin ini mau dibawa kemana gitu. Kalau kepribadiannya kemudian emosional intelijennya nggak bagus, adversity quotient daya juangnya juga nggak bagus, misalnya gitu ya, dan orangnya kemudian nggak bisa mengelola, gampang bosan, gampang menyerah, tidak tekun, tidak gigih gitu ya. Akibatnya kemudian bakat yang bagus pun akan sia-sia. Anak yang pinter IQ-nya bisa nggak naik kelas tuh. Gara-gara apa? Ya gara-gara kemudian dia nggak bisa mengelola bakatnya dengan baik. Kalau saya katakan nggak balik modal gitu ya. Modal dari surga gede, IQ-nya dikasih Tuhan luar biasa bagusnya, luar biasa pinternya, gara-gara sopirnya, kepribadiannya nggak bisa mengelola, akhirnya nggak balik modal. Pinter tapi nggak naik kelas gitu ya. Tapi anak yang biasa-biasa aja, ini adik-adik dengarkan ya, anak yang biasa-biasa saja, bakatnya itu nggak usah terlalu bagus, bakatnya sedang-sedang aja. Tapi dia tekun, rajin, dia orangnya menyenangkan, gampang bergaul, dia ingin tahunya kuat, dan bisa bergaul dengan siapapun, bisa network dengan siapapun,
bisa bekerja dengan siapapun, gigih, berjuang. Kalau nggak bisa, nyoba lagi. Nggak bisa, nyoba lagi. Nggak bisa, nyoba lagi. Nanya lagi, belajar lagi. Justru dia juara kelasnya. Dan itu kejadian banyak sekali. Di mana ketika promosi jabatan, secara IQ, orang-orang ini menang. Tapi kemudian secara teamwork, wah, dia menjadi orang yang tidak menyenangkan buat atasan, buat rekan, buat anak buahnya. Akhirnya mereka nggak jadi naik pangkat. Meskipun sebetulnya secara bakat luar biasa bagusnya. Dan kemudian dikalahkan oleh orang yang bakatnya biasa-biasa aja, tapi kemudian memiliki kemampuan bergaul, kemampuan untuk bekerja sama, melayani kebutuhan orang. Orang merasa senang karena dia nice, likable gitu ya, menyenangkan untuk diajak ini. Dan akhirnya kemudian atasan manajemen malah memilih orang-orang yang ini untuk kemudian dinaikkan pangkat ketika kemudian kita melihat 3-4 kandidat gitu ya. Makanya dari sini kepribadian ikut menentukan dalam pemilihan karir kita. Kita harus bisa melihat ketiga-tiganya. Oke, thank you Pak Eko buat jawabannya. Nah, ini dari Rika nih. Kalau dia nanya, yang tadi seperti SCE atau SEC, itu sangat mempengaruhi buat menentukan karir enggak? Boleh dong Pak. Mungkin jawabannya udah jelas, tapi oke, kalau SCE itu gambarannya gimana ya? Kalau dia SCE. Ya, karena SCE maupun SEC itu menunjukkan bahwa kamu senang bekerja dengan orang lain. Makanya cari pekerjaan-pekerjaan yang memungkinkan kamu dari pagi sampai malam bergaul dengan orang, melayani kebutuhan orang. Itu kamu akan menikmati gitu ya. Sementara E itu adalah kamu memanage, jadi kamu dengan orang kamu nggak sendirian, kamu bekerja dalam tim. Ada kelompok yang kamu arahkan gitu untuk mengarah ke sana, dan C-nya adalah semua laporan-laporanmu beres gitu. Ini memang pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan entah itu kepala cabang, entah itu marketing, sales gitu. Human resource. Sip. Thank you Pak Eko. Dari Luis, kalau saya nggak berani ngambil karir itu bagaimana? Jadi dia sendiri. Nggak berani karena belum bisa. Kalau belum bisa, ada kesempatan untuk melatih diri gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kepingin tapi nggak berani karena aku belum mampu. Nah, ya memang kita harus mempersiapkan diri. Kadang-kadang kita untuk mampu itu kita membutuhkan waktu 10.000 jam terbang katanya gitu ya. 10.000 jam terbang itu berapa lama sih? 10.000 jam kalau dibagi 5 tahun itu menjadi 2.000 per tahun. Kalau dibagi 12 bulan kurang lebih sekitar 200 jam per bulan ya, kurang lebih 200 itu kan kalau dikalikan 12 itu menjadi 2.400 gitu ya. Nah, lalu 200 itu kalau 1 bulan dibagi 4 berarti 50 jam per minggu. Dan 50 jam kalau kita bagi 5 hari kerja berarti kurang lebih 1 harinya 10 jam. Itu sama aja dengan jam kerja dari pagi sampai malam gitu ya. Jadi kalau adik-adik melakukan itu terus-menerus selama 5 tahun, Senin sampai Jumat, pagi sampai malam, pasti 5 tahun kemudian akan bisa. Jadi nggak ada lagi ketakutan. Kenapa kok harus takut gitu? Ala bisa karena biasa. Kalau kita sekarang belum bisa, ya nyoba, belajar, cari tahu, cari guru. Ada 7 miliar manusia hidup bersama dengan kita. Pasti ada yang tahu. Cuma masalahnya kita mau nanya apa enggak gitu. Karena kalau kita nggak mau nanya, yang terjadi adalah kita sendiri udah buntu, kita nggak punya jalan keluar, kita nggak mau nanya, ya nggak ada kemajuan apapun. Tapi kalau kita buntu, kita mau nanya, orang-orang itu akan kemudian bisa memberi insight, bisa memberi data, bisa memberi jalan keluar. Dan akhirnya kita menemukan banyak jalan keluar, sehingga kita nggak perlu lagi takut. Kenapa harus takut? Thank you. So, kamu masih punya waktu gitu ya untuk mengeksplor lebih lanjut lagi atau kemudian mempelajari apa yang membuat kamu takut gitu ya. Sehep. Thank you Pak Eko. Lalu
Oke, kalau untuk Pak Hiro, oke lah Pak Martin, tolong kalau Pak Martin lagi mendengar di sini tolong kasih 10% ke Pak Hiro ya, karena beliau benar-benar mempromosikan EQ. Keren, marketing banget nih. Ya. Nah, oh ini Ya, yang menarik. konsep EQ yang paling bagus ya itu ya Pak Martin bisa mengkonsepkan EQ secara sederhana dan kemudian itu aplikatif sekali untuk kehidupan. Nah itu luar biasa itu karena SEI ada I-nya itu ya yang membuat itu menjadi ini ya jadi analis saintis dan apapun yang dikatakan itu berbobot gitu ada ilmunya. Oke, ini berikutnya. Oke, ada lagi apa ini? Pak Eko, banyak perusahaan yang masih menggunakan tes MBTI sebagai bahan pertimbangan. Apakah tes kepribadian ini valid digunakan? Karena MBTI sendiri masih dianggap sebagai pseudoscience. Betul. Belum terbukti keakuratannya secara ilmiah. Saya sudah sering tes, hasilnya sebagian besar sama INFJ. Tapi memang pernah ada 2 kali tes, dapatnya berbeda. Pernah berubah jadi INTJ dan ISTJ. Itu berarti Bu Huriati ya, Anda kalau INFJ dan INTJ itu artinya T sama F Anda seimbang. Makanya Anda kadang-kadang tes dapat T, kadang-kadang dapat F. Tapi yang betul-betul Anda adalah I dan J. Itu kapanpun Anda tidak akan berubah. 2 huruf ini betul-betul Anda adalah orang yang udah lebih cenderung introvert, lebih cenderung ke judging. Tapi N dan S itu juga Anda seimbang. Sehingga kemudian kadang-kadang Anda dapat N, Anda kadang-kadang dapat S. Jadi Anda ada di mana? Mungkin INFJ adalah Anda aslinya. Tapi kan Anda tidak ekstrim kanan semua ya. Ada yang berada di tengah-tengah perpaduan. Perpaduan ini yang membuat Anda pindah juga ke INTJ, pindah juga ke ISTJ. Harusnya masih ada satu lagi, ISFJ. Karena Anda F dan T-nya juga seimbang. Ada kemungkinan jendela Anda adalah 4. Jadi bukan MBTI-nya salah. Dan MBTI adalah tes yang sudah 100 tahun lebih, ditemukan mulai tahun 1917, dan ini adalah research yang paling banyak ditemukan di dunia adalah MBTI. Dibandingkan dengan DISC yang belakangan ya. Tapi DISC sendiri dimulai dari 4 personality yang itu ya. Melankoli, terus sanguin, itu sebetulnya kemudian diubah menjadi DISC gitu ya. Cuma MBTI sendiri masih powerful. Mungkin saya sarankan membaca buku Do What You Are. Buku ini adalah buku yang mengupas MBTI secara ilmiah untuk menentukan bagaimana MBTI itu mempengaruhi kepribadian. Dari judulnya aja udah kelihatan ya. Do what you are. Lakukan apa yang menjadi desainmu. Apa yang menjadi dirimu gitu ya. Dan selama ini MBTI lumayan bisa memprediksi. Dan kalau MBTI dipadukan dengan SDS John Holland ini lebih powerful lagi gitu. Oke. Ini masih ada satu pertanyaan. Tadi ada yang salah ngitung katanya Pak Eko. Ini pertanyaan yang terakhir ya. Sisi ya. Karena yes. Nah, sisi S itu kan ketemu dengan orang. C itu segala sesuatunya administrasi, teratur gitu. Jadi ada sesuatu yang teratur dan kamu suka seni. Ini biasanya adalah bidang-bidang IT multimedia. Karena kemudian seninya ada, kamu menciptakan sesuatu yang baru ya, ilmu komunikasi, tapi ada keteraturan karena terus IT kan kamu tetap ada urutan yang harus kamu lakukan terus-menerus ya. Dan kamu suka ketemu orang gitu. Ilmu komunikasi, desain komunikasi visual itu adalah SCA biasanya. Oke. Cocok nggak? Sisi memang pengen jadi apa? Tadinya pengen jadi apa cita-citanya? Nggak tahu sih, nggak tahu cita-cita, cuman kepikirannya. Oke, kalau dokter kamu akan butuh research lebih banyak. Jadi di sini yang kurang adalah sainsmu. Karena dokter kan memang orang yang senang baca buku, orang yang senang riset, selalu ngikuti perkembangan terbaru, jurnal-jurnal. Dan SCA ini sama sekali nggak ada research-nya. Cuman bedanya satu yang A-nya sama R-nya. Teknik. Jadi SCAR itu adalah lebih ke arah memang itu tadi ya, ke arah multimedia, ke IT, ilmu komunikasi. Kalau dokter butuh I-mu berapa?
7. Ya, itu yang membuat kamu kemudian cuma kepengen dokter, tapi kamu akan sulit untuk jadi dokter. Kamu membaca aja nggak suka, sekolah aja nggak suka. Dokter tuh sekolahnya 12 tahun loh. Ayo sih. Dan itu betul-betul I. Jadi kalau nggak ada I yang untuk jadi dokter, kamu akan berjuang keras. Karena bagaimana kamu mau jadi dokter, orang kamu nggak suka baca. Kamu nggak suka sekolah, gitu. Kamu nanti bikin klinik Nah, ini aja. yang harus disinkronkan, ya, harus disinkronkan. Mungkin bukan jadi dokternya, mungkin kamu jadi apa ya, blogger yang tentang dunia medis gitu Dia misalnya. suka ngomong tuh Pak, jago dia. Ya, ilmu komunikasi, ilmu kesehatan masyarakat akan lebih cocok. Ahli gizi dan nutrisi akan lebih cocok. Karena di sana kamu akan ketemu orang, kamu akan kemudian ngajari orang bagaimana melakukan, dan mungkin ada bagian tekniknya ya, infrastruktur yang kamu harus lakukan agar rumah lebih sehat, sanitasi lebih sehat gitu ya. Tapi nggak jadi dokter, karena kalau dokter betul, itu kamu menghafalkan anatomi 500 halaman setebel bantal aja kamu sudah mabuk pasti gitu. Padahal itu harus hafal di luar kepala di semester awal. Iya. Tapi anehnya saya suka biologi, Pak. Kalau kamu suka biologi, tapi terus untuk belajar biologinya? Saya suka biologi, itu aja sih. Kayak suka sistem-sistem tubuh manusia. Ya. Nah, sekarang coba kamu beli buku anatomi dan patologi ya. Itu buku-buku semester 1 kedokteran. Lalu hafalkan. Kamu harus hafal di luar kepala. Lebih baik menghafalkan sekarang supaya nanti waktu kamu masuk sekolah kedokteran kamu nggak perlu ngapalin lagi. Karena kalau kamu sampai nggak hafal itu kamu langsung DO pasti. Siap. Ya, kamu nggak mungkin kan ketemu orang sudah terkapar berdarah-darah lalu kamu masih sebentar ya aku buka buku anatomi ini yang mana ini gitu ya, nggak mungkin kan, itu sudah ada di kepalamu di sini. Dan dokter nggak bisa remedial ya. Kalau kamu SMP SMA remedial terus mau jadi dokter, sorry deh, lebih baik jangan daripada membunuh orang. Gimana mau jadi dokter? Aku dokter loh, lulus remedial 7 kali. Wah, kira-kira kamu berani nggak jadi pasiennya dokter yang remedial 7 kali gitu? Yes, benar banget. Ya, masuk ke bidang medis yang lain aja, tapi jangan jadi dokternya ya. Kalau kamu suka biologi, biotek bagus. Karena biotek kamu akan mempelajari genetika, mempelajari penyakit-penyakit gitu ya. Tapi kamu nggak bersangkutan dengan nyawa. Jadi kamu nggak harus kemudian menyelamatkan nyawa orang dalam 5 menit, 10 menit. Kamu bisa dengan bebas meneliti di mikroskopmu seharian dan sebagainya. Biotek bagus. Tadi yang ilmu-ilmu biologi, kalau kamu suka, nggak tahu biologimu kamu suka manusia. Karena biologi ada hewan, ada tumbuhan juga ya. Lalu ada lingkungan. Lingkungan juga ada biologi lingkungan. Nah, sekarang yang aku sarankan pada Sisi, kamu baca baik-baik dari Google, dari YouTube. Apa sih biotek? Apa sih biologi? MIPA, biologi murni. Lalu ada lagi bioengineering. Apa itu bioengineering? Ada lagi biomedis. Apa itu biomedis? Gizi nutrisi. Dan begitu kamu membaca ini semua, cari pekerjaannya apa sih nanti. Dan kira-kira dari pagi sampai malam apa yang dihadapi, itu akan membantu kamu untuk memilih. Enaknya sekarang udah bisa di googling semua ya. Yang ini ya, bukan satu-satunya. Ya, enaknya sekarang semua udah bisa di googling sih. Jadi dirimu googling, nanti akan muncul tuh. Kira-kira apa aja yang harus dipelajari, lalu kemudian biayanya kira-kira, terus kemudian universitas yang mana nih yang paling bagus, itu semua sekarang udah bisa di googling. Nah, silakan rajin-rajinlah buat teman-teman. Nah, sorry karena waktu kita udah benar-benar mepet. Please don't go anywhere, teman-teman. Kita masih punya satu foto bersama di bagian akhir. Lalu kemudian, tapi sebelum ini nanti ada Pak Martin akan closing. Plus kita bertanya-tanya dong.
Kalau sekarang kita kemarin udah tahu tentang kepribadian, sekarang udah tahu soal minat. So next-nya kita akan ngomongin soal apa? Pembicara kita untuk bulan depan udah ada juga. Nanti beliau yang ngiming-ngimingi istilahnya bahasa Jawa gitu ya. Kira-kira kenapa sih? Apa sih yang menarik di bulan yang akan datang? Nah, saya tahu di chat sendiri ada pertanyaan. Mungkin nanti Pak Eko bisa sambil bantu untuk jawab di chat kali ya Pak Eko ya, supaya kita timingnya tetap bisa jalan gitu. Oke, so saya kasih kesempatan, please jangan kemana-mana, kita foto bersama dulu yang lain. Tapi sebelumnya saya mau ngasih ke Pak Martin dulu atau Pak Daniel dulu nih enaknya ya. Pak Daniel dulu dong. Pak Daniel dulu dong ya. Nih bulan depan kita akan ngomongin apa? Boleh dong Pak Daniel, kasih applause dulu dong buat Pak Daniel. Halo. Hai Pak. Thank you. Ini semuanya bertepatan ya. Jadi bagi saya tidak ada yang kebetulan. Yes. Jadi bertepatan. Jadi semuanya tepat pada waktunya. Sebelum saya ngomong, saya udah ngomong dari tadi ya. Saya pengen tahu deh, yang mahasiswa berapa banyak pakai reaction? Yang mahasiswa. Caranya gimana? Kasih jempol. Ya, kasih jempol. Nah, baru 2 ya. Jempol. 3, 4, 5. Oke, 5 ya. Terus yang orang tua berapa banyak? 6. Yang orang tua silakan tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Yang masih mau masuk kuliah, SMA ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, banyak ya? Ya. Oke, thank you. Kalau secara yang guru profil, siapa? Ayo. Kalau secara profil peserta sih Pak Daniel, yang paling tinggi mestinya di sini pelajar ya, 53,8%, dilanjutin dengan profesional muda, baru kemudian mahasiswa. Kalau ngelihat dari profil pendaftaran ya, tapi ya kita lihat yang di sini. Oke. Ya, mudah-mudahan setelah tadi Pak Eko menyampaikan nggak frustasi ya teman-teman. Takut salah jurusan. Waduh, gimana nih gitu kan? Nah, saya ini contoh yang salah, tapi benar pada ujungnya. Ya, contoh yang salah, tapi benar pada ujungnya. Kalau Bro Martin, Anthony Dio Martin, dari awal dia udah benar, gitu sampai sekarang. Nah ini ya, jadi bisa 2 sampel. Waktu saya kuliah, saya hanya diminta sama orang tua saya, kamu cuma pilih mau kuliah atau mau buka toko. Modalnya sama. Jadi saya nentuin. Karena saya orang Chinese asli, uangnya cuma segitu, jadi kalau kamu kuliah, uangnya habis, ya kamu cari uangnya. Tapi kalau kamu buka toko, nanti mama bantuin. Kau pilih yang mana? Saya pikir semuanya buka toko, ya udah saya pilih. Saya kuliah. Nah, saya kuliah, nggak sengaja, saya tadinya mau masuk BINUS, uangnya pas-pasan, tapi tesnya di Budi Luhur. Tesnya di Budi Luhur, karena saya cari BINUS nggak ketemu. Saya kan orang kampung ya, jadi cari BINUSnya nggak ketemu gitu. Jadi ketemunya Budi Luhur, jadi saya tes di Budi Luhur. Begitu saya tes Budi Luhur, on the way pulang, saya ketemu BINUSnya. Lucu ya, ketemu BINUSnya, lalu saya tes, dua-duanya saya dapat. Karena di BINUS saya dapatnya grade B, di Budi Luhur saya dapat grade A, saya melimbang-limbang gitu. Tapi kata semua orang, lu kuliah di BINUS saja. Komputernya bagus kok. Pada waktu itu teman-teman, saya nggak kayak kalian gitu. Saya pegang komputer aja nggak punya. Gitu kan. Jadi saya nggak pernah punya komputer tuh. Jadi saya masuk sekolah komputer yang saya nggak pernah pegang komputer. Bisa bayangkan nggak betapa stresnya? Kayak gitu. Udah itu, tahun kedua pengen kerja di IBM. Tahun kedua pengen kerja di IBM. Orang kampung, sekolah komputer, nggak punya komputer, tahun kedua pengen kerja di IBM. Kayak gitu. Dan baru saya mewujudkan cita-cita saya, passion saya ketemu itu tahun 2000. Saya masuk kuliah, saya tidak tahu apa-apa, pokoknya saya harus masuk, saya harus kuliah.
Lalu tiba-tiba langsung 2016, itulah hidupnya saya. Nah, semua itu yang tadi disampaikan Pak Eko tuh. Saya kan ikut yang sebelumnya juga tuh. Oh, tes MBTI. Oh, ternyata saya orangnya kayak gitu. Wah, tes macam-macam. Oh, ternyata saya orangnya kayak gini. Jadi begitu saya flashback gitu ya. Saya flashback, wah, ternyata saya semuanya disiapkan sampai tahun 2016. Oke? Jadi semua itu perlu siapan. Jadi kalau teman-teman yang udah jalanin aja. Jalani dengan baik, jalani dengan sungguh-sungguh. Jangan bilang ke mama atau papa gitu ya. Waduh, kata Pak Eko Sari, jangan. Go ahead, teruskan aja kayak gitu. Pada bulan depan kita akan bicara tentang being great. Menjadi orang yang luar biasa. Bukan menjadi orang yang rata-rata. Nah, di situ nanti saya akan memberikan tip. Sebenarnya itu nanti akan memperdalam seperti apa yang disampaikan Pak Eko pada bulan lalu ya, atau minggu lalu ya, beberapa waktu yang lalu, sama yang ini nih, supaya teman-teman ketemukan. Karena gini, ini tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Eko, tapi saya lebih kepada lihat gini, tadi kan waktu ditanya mau jadi apa ya, kalau saya bilang mau jadi manusia yang utuh. Setiap kita diciptakan oleh Tuhan, itu punya satu tujuan hidup. Setiap kita diciptakan oleh Tuhan punya karakter yang sudah dibangun Tuhan. Jadi pasti ada calling itu ke sana, kayak gitu, ya kan? Yang penting adalah jangan pernah sekolah atau cari kerja yang tujuannya untuk kaya, yang tujuannya untuk cari uang. Kenapa? Karena pemulung pun, pengemis pun dia bisa kaya, kayak gitu. Jadi bukan itu ya tujuannya. Nah, itu yang saya mau sampaikan teman-teman. Kita akan bicara tentang being great, not average. Jadi kalau teman-teman yang ada datang sini, itu nanti akan mempertajam. Seperti itu. Itu Mbak Dian. Cukup. Thank you so much, Pak Daniel. So teman-teman, please, tanggalnya sudah ditentukan. Nanti sebentar lagi akan di-sharekan ke layar di chat ya. Kapan tanggalnya? Kita akan sama-sama bahas tentang apa yang di-sharingkan oleh Pak Daniel. Dan teman-teman, di kolom chat saya juga barusan memberikan link. Please diisi dong linknya supaya teman-teman kami bisa tahu kira-kira materi apa sih yang teman-teman juga butuhkan. Jangan sampai apa yang kita bagikan itu mungkin masih kurang pas buat teman-teman. Teman-teman masih butuh yang lain. Nah, sebelum kita pergi kemana-mana, pembicaraan kita, obrolan kita tentang karir ini kan menarik banget teman-teman. Lanjutan kemarin MBTI, sekarang kita kemudian ngomongin soal karir, dan nextnya kita akan sama ngobrol-ngobrol dengan Pak Daniel juga. Nah, mari kita menutup-nutupnya dengan something yang akan di-sharekan oleh Kak Martin dong. So, boleh dong teman-teman, mari kita berikan applause yang luar biasa untuk Pak Tony Dio Martin. Boleh dong, Pak. Kemudian kelihatannya kayaknya lebih bagus andainya kita foto-foto dulu deh. Yes, kita foto bersama dulu ya. Boleh. Mumpung, Oke. So, teman-teman, boleh dong teman-teman tampilkan. wajah dari rekan-rekan masih segar. Ya, takut setelah mendengarkan saya tiba-tiba jadi keriput, jadi... Iya, takutnya nanti Pak Martin kayaknya sejam lagi gitu ya, enggak ya? Iya. Boleh dong teman-teman, yuk kita foto bersama dulu. Yes, tampilkan wajah-wajahnya, boleh dong. Bentar. Saya sambil gedein. Masih ada yang belum nih, boleh dong. Supaya kelihatan keseruannya dan kita bisa tampilkan di channel kita di SCTV, RCTI ya, kalau ditempelin nanti di TV Anda. Ini masuk Net Geo kok, masuk Net Geo live. Net Geo masuk live. Oke, sip. Yuk, mari kita foto bersama. Yang pertama dulu ya, di bagian awal. 1, 2, 3. Tahan. Tunggu dulu. Bentar ya, bentar. Ulang lagi. Tadi ada chat. Yes. 1. Luis mana nih, Luis? 1, 2, 3. Oke, sip. Bentar ya. Masih ada yang berikutnya lagi. Di layar yang lanjut. Nah, tunggu. Saya mastiin nih masuk. Nah, udah. Yuk, mari kita yang layar berikutnya, kawan. Mana nih?
Wait. Aduh. Oke. Apakah ada yang bisa bantu saya untuk memfotokan di layar yang berikutnya? Boleh dong. Soalnya tempat saya nggak bisa buka-buka. Stres kayaknya. Oke, saya memfotokan. Iya, boleh bantu di layar. 3, 2. Ya. Oke. Sudah ya. Thank you Pak Martin, maaf.